Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Prof. Tama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Pak Dr. Sabar Darimo. Oke. Terima kasih diberi kesempatan untuk belajar bersama, Prof. Ya. Mohon izin menyampaikan materi. Bapak Ibu mohon maaf saya pakai masker karena ini posisi saya ada di kantor sehingga ada beberapa teman IT yang ada di sekitar saya. Tapi suara saya kira cukup didengar. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, perkenalkan saya Bu Sayekti, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Pagi ini perkenankan saya akan menyampaikan kepemimpinan transformasi, tetapi kali ini saya akan menyampaikan kepemimpinan transformasi berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya jalani selama saya menjadi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Kalau berdasarkan teori, ini Prof. Tama dan Pak Dr. Sabar Narimo ahlinya. Nah, saya hanya akan menyampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui selama saya menjadi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. Bapak Ibu, mari kita mulai. SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta telah melewati perjalanan panjang Bapak Ibu menuju 86 tahun. Tahun ini SD Muhammadiyah 1 genap berusia 86 tahun. Karena sudah berumur 86 tahun, tentulah telah terjadi pergantian kepemimpinan yang cukup panjang, yang banyak, termasuk pada tahun 2015 saya dilantik menjadi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta untuk pertama kalinya. Bapak Ibu, ketika di tahun pertama saya 2015 menjadi Kepala Sekolah, alhamdulillah pintu pertama yang saya buka adalah SD Muhammadiyah 1 menjadi sekolah berbudaya mutu tingkat nasional. Selanjutnya, dengan pintu sekolah budaya mutu, saat ini SD Muhammadiyah 1 telah mengemban amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, yang pertama sebagai sekolah pendidikan karakter tingkat nasional, sekolah model pembelajaran berbasis TIK, sekolah budaya, sekolah rujukan, dan yang terakhir tahun 2021 ini SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta ditetapkan sebagai sekolah penggerak oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek. Bapak Ibu, banyak gaya kepemimpinan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sabar Narimo. Lalu mengapa SD Muhammadiyah 1 dalam hal ini saya memilih kepemimpinan transformasi? Saya tidak akan mendefinisikan terlebih dahulu Bapak Ibu, tetapi saya tidak akan mendefinisikan, tetapi saya akan mendeskripsikan tentang apa yang saya lakukan. Ketika pertama saya menjadi Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1, saya dihadapkan kepada pertanyaan, tantangan tersulit apa yang harus saya hadapi ketika pertama kali saya dilantik menjadi kepala sekolah? Maka jawabannya adalah yang pertama yang saya hadapi ketika saya menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah 1 adalah keluar dari stigma bahwa sekolah besar dan tua akan sulit dikembangkan. Yang kedua adalah keluar dari zona aman dan nyaman. Bapak Ibu, berikutnya
upaya apa yang saya lakukan untuk keluar dari stigma itu? Maka kemudian yang saya lakukan pertama adalah untuk sekolah, dalam ini seluruh stakeholder sekolah, guru, karyawan, kami yang pertama adalah menyamakan cita-cita. Cita-cita kami di usia, waktu itu saya dilantik berarti di umur 80 tahun. Menyamakan cita-cita. Cita-cita ke depan SD Muhammadiyah 1 apa? Yang kedua adalah memotivasi dan berkolaborasi. Tinggalkan kebiasaan, ikuti perubahan, tinggalkan kerja individu, yuk kerja kolaborasi. Itu terus kami gelontorkan. Yang berikutnya adalah rebranding sekolah. Sekolah di branding ulang. Itu untuk sekolah yang saya lakukan. Kemudian yang untuk saya pribadi, untuk menjawab tantangan dan keluar dari tantangan tersebut adalah memperkuat spiritual dengan meyakini bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kemudian meyakini bahwa apapun yang kita lakukan sebagai pimpinan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahwa ini saya pegang teguh untuk menguatkan saya sehingga saya bisa keluar dari tantangan tersebut. Yang kedua, memperkuat mental dengan membangun optimisme. Jadi saya selalu optimis bahwa saya bisa membawa SD Muhammadiyah 1 ke depan. Dan alhamdulillah terbukti. Kemudian yang ketiga, selalu belajar dan mengembangkan kapasitas untuk memaksimalkan energi positif. Berikutnya, bersilaturahmi dengan mengunjungi orang-orang yang lebih dulu sukses. Jadi, di SD Muhammadiyah 1 itu ada tagline pantang berhenti belajar, Bapak Ibu. Jadi kami akan belajar kemanapun untuk mendapatkan sesuatu yang positif untuk pengembangan sekolah. Kemudian berikutnya, mau berbagi dengan meyakini bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Nah, upaya-upaya inilah yang saya lakukan untuk menjawab tantangan yang di awal kepemimpinan saya di tahun 2015 itu. Sehingga kemudian dengan seizin Allah, SD Muhammadiyah 1 memegang 5 amanah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Bapak Ibu, dari deskripsi tersebut, dari apa yang saya deskripsikan, apa yang saya lakukan di awal kepemimpinan saya, maka kita dapat menyimpulkan dan mendefinisikan kepemimpinan transformasi adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi, memberdayakan individu, kelompok maupun organisasi dengan cara mentransformasi paradigma dan nilai-nilai organisasi menuju kemandirian. Untuk mentransformasi paradigma dan nilai-nilai tersebut diperlukan pemimpin yang teladan dan mampu membangun optimisme dan percaya diri pengikutnya. Dan agaknya kepemimpinan transformasi memasuki paradigma baru ini menjadi kepemimpinan gaya baru yang akan digunakan ke depan. Kemudian setelah kita mengetahui ternyata gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan transformasi yang tepat untuk kami di SD Muhammadiyah 1. Selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan transformasi seperti apa? Nah, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang lainnya sudah melaksanakan di sekolah bahwa gaya kepemimpinan transformasi itu yang pertama muncul pada waktu sekolah menginginkan meningkatkan motivasi dan moralitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, kepemimpinan transformasi itu memotivasi dan menginspirasi warga sekolah bahwa
tugas, pekerjaan mereka itu penting dan penuh tantangan. Berikutnya, mampu mengurangi ketergantungan kepada sekolah dengan mendelegasikan kewenangan. Artinya di sekolah itu dengan kepemimpinan transformasi ada atau tidak ada kepala sekolahnya akan tetap jalan karena memang visi dan misinya sudah baik. Kemudian mengembangkan pemikiran visioner. Berikutnya kepemimpinan transformasi di sekolah itu lebih mengembangkan cara kerja kolaborasi daripada kerja yang hierarkis. Kemudian meningkatkan pemberdayaan guru dan karyawan. Berikutnya, Bapak Ibu, ciri-ciri kepemimpinan transformasi adalah kita lihat dari sudut pandang kepala sekolahnya. Kalau sudah kepemimpinan transformasi, kemudian profil kepala sekolahnya seperti apa? Nah, profil kepala sekolah dalam kepemimpinan transformasi itu salah satunya adalah mengembangkan potensi diri. Nah, cara mengembangkan potensi dirinya seperti apa? Mengembangkan potensi dirinya kemudian adalah yang pertama harus mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri. Artinya mengetahui kita, visi misi kita seperti apa. Kemudian meluruskan dan memperkuat niat. Kemudian berkomitmen terhadap niat. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tugas jabatan itu sebagai amanah yang kelak akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niat kita harus benar-benar kita luruskan dan jabatan itu sifatnya hanya sementara. Kemudian berkomitmen terhadap niat. Dengan berkomitmen terhadap niat, maka tujuan kita akan tercapai. Kita punya tanggung jawab terhadap niat kita. Kemudian berikutnya profil kepala sekolah dengan kepemimpinan transformasi yang mau mengembangkan diri adalah mengenal kelebihan dan kelemahannya. Kemudian berikutnya adalah open mind. Dia mau menerima kritik dari manapun. Kritikan menjadi bagian sebagai salah satu untuk mengembangkan diri. Berikutnya, profil kepala sekolah dengan kepemimpinan transformasi yang mau mengembangkan diri adalah membuang pikiran negatif. Mencari teman yang positif, karena kepemimpinan transformasi dia mau belajar. Kemudian tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Kemudian selalu menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan tadi sudah sampaikan oleh Pak Sabar Narimo, kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan transformasi itu selalu optimis, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh putus asa, tidak boleh takut mengambil keputusan strategis, dan sebagainya. Bapak Ibu, saat ini kita sedang memasuki paradigma baru di dunia pendidikan dengan program Merdeka Belajar. Salah satunya adalah program Sekolah Penggerak. Ketika SD Muhammadiyah 1 akan menjadi sekolah penggerak, itu yang diuji kepala sekolahnya. Mengapa harus kepala sekolahnya yang diuji untuk bisa menjadi sekolah penggerak? Karena ternyata memang kepala sekolah, pemimpin itu menjadi kunci. Kepala sekolah itu yang mewarnai sekolahnya. Nah, apakah kepemimpinan transformasi itu sesuai dengan kepemimpinan paradigma baru? Ini saya sampaikan rambu-rambu kriteria kepala sekolah yang dikehendaki di sekolah penggerak. Jadi, apakah sama dengan tadi kepemimpinan transformasi? Nah, kepala sekolah di sekolah penggerak itu harus mempunyai tujuan dan misi. Selain visi misi sekolah, kepala sekolah harus punya visi misi untuk dirinya sendiri.
Kemudian kepala sekolah harus memiliki orientasi pembelajaran. Kepala sekolah harus punya daya juang dan relisensi. Kematangan beretika. Kemudian kemampuan pelatihan dan pembimbingan. Artinya dia harus selalu meningkatkan kapasitasnya. Berikutnya, mampu mendorong inovasi, memimpin perubahan, memimpin implementasi, membangun kerjasama, dan mampu mengambil keputusan yang strategis. Kalau dilihat dari kriteria kepala sekolah yang dipilih dalam sekolah penggerak, maka kriteria ini sangat sesuai dengan gaya kepemimpinan transformasi. Bapak Ibu, dalam salah satu kemampuan tadi, profil kepala sekolah dalam gaya kepemimpinan transformasi itu kematangan beretika. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabar Narimo terkait dengan budaya lokal. Maka kematangan beretika ini berkaitan dengan budaya lokal. Maka kepala sekolah ketika memimpin pun harus melihat budaya lokal yang ada. Karena ini akan lebih mudah untuk mendekati seluruh anggota sekolah, warga sekolah dengan budaya lokal. Tadi sudah disampaikan misalnya menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, kapan kepala sekolah berada di depan, di tengah, dan kapan dia harus mundur untuk memberi kesempatan kepada warga sekolah, guru karyawannya untuk tampil. Sehingga tidak salah ketika sekolah itu kemudian sukses, kepala sekolah mengatakan bahwa ini adalah keberhasilan guru karyawannya. Kepala sekolahnya hanya simbol dari keberhasilan itu. Keberhasilan sebenarnya adalah milik dari seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, saya kira itu. Nah, di akhir ini saya menyampaikan inspirasi dari cuplikan lagunya Tulus. Saya ini pencinta lagunya Tulus. Jadi salah satunya lagunya Tulus itu judulnya Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Jadi lagu ini menginspirasi kita untuk selalu membangun inovasi ke depan. Jangan mencintai sekolah apa adanya. Mari kita tuntut diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada sekolah kita. Karena kita hanya sementara menjadi kepala sekolah. Dan kelak itu akan dipertanggungjawabkan. Maka cintai tugas kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan wujud inovasi-inovasi, sehingga sekolah kita benar-benar menjadi sekolah yang bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk warga sekolah, tetapi juga warga masyarakat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur sembah nuwun Bunda. Sami-sami Pratama. Sami-sami Pak. Terima kasih Pak Dr. Sabar Narimo. Demikian materi narasumber kedua yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Sayekti, SPD MPD.